Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan merangkum alur cerita film Final Destination 2. Alur film terjadi saat setahun setelah kecelakaan penerbangan pesawat 180. Tokoh utama di film ini adalah Kimberly, menyaksikan penglihatan mengenai kecelakaan mobil beruntun yang terjadi di rute 23, menyebabkan terbunuh seluruh orang yang ada di sana. Kimberly keluar dari mobil yang diisi teman-temannya, yaitu Shania, Dano, dan Frankie. Penghentian mobilnya yang berada di jalur masuk ke jalan raya itu mengganggu banyak orang. Di antaranya guru bernama Eugene, ibu anak Nora dan Tim, ibu hamil Isabella, pemenang lotre Evan, seorang pecandu narkoba Rory, seorang freelancer Kat, dan polisi bernama Tom. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video horor terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Dibuka dengan berita di televisi tentang tepat 1 tahun kecelakaan pesawat 180. Keesokan harinya, Kimberly berpamitan kepada sang ayah yang akan pergi berlibur bersama teman-temannya. Di sini dimulai muncul pertanda tidak baik. Setelah mobil yang dikendalikan Kim melaju, sang ayah mendapati di ubin terdapat seperti ada kebocoran cairan transmisi dari mobilnya. Saat tiba di lampu merah, seorang pemulung mengetuk-ngetuk kaca mobil dan terlihat kaleng berjatuhan dari karungnya. Teman-temannya pun menertawainya dan Kim pun melanjutkan perjalanan. Ia melewati bis sekolah yang dimana anak-anak yang mengalami kecelakaan 1 tahun yang lalu. Kemudian Kimberly menghidupkan radio dan siaran yang pertama adalah berita tentang penerbangan 180 yang meledak 1 tahun yang lalu. Kemudian dia memindahkan siaran ke musik. Karena musiknya yang terlalu upbeat, dia kembali memindahkan ke musik yang lebih santai. Tak lama kemudian, sebuah truk yang mengangkut kayu besar menyalip mobil Kimberly. Karena truk itu kelebihan beban, rantai truk yang mengangkut kayu tersebut putus dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Dimulai dari sang polisi, pengendara motor yang tergelincir lalu tewas karena motornya menghantam dirinya. Rory yang ditabrak truk. Korban tak cukup sampai di situ. Lalu Evan, ibu beserta anaknya yang mobilnya meledak karena menabrak. Keadaan semakin parah. Mobil Kat dan Kimberly hilang kendali sehingga terguling. Ternyata itu semua ada penglihatan Kimberly. Tiba-tiba pemulung mengetuk pintu kaca mobil dan kaleng pun berjatuhan sama seperti di penglihatannya. Dengan perasaan yang tidak enak hati, dia menyalakan radio dan siaran yang dia pindahkan pun sama dan berulang. Kimberly merasa penglihatannya benar, dia pun bergegas menghalangi jalan agar pengendara di belakangnya terhindar dari maut. Karena di belakang ada polisi bernama Tom menghampiri Kimberly. Kemudian dia menceritakan penglihatannya, yaitu akan ada kecelakaan beruntun. Selang kemudian, truk yang mengangkat kayu besar lewat di hadapannya. Kimberly pun menunjuk itu adalah truk yang akan menewaskan orang-orang. Awalnya Tom tidak mempercayainya, tapi kini menjadi nyata. Kim melihat running stack jalan naik 180 feet, angka yang sama dengan pesawat kecelakaan 1 tahun lalu. Ketika semua ketakutan, sebuah truk besar yang melaju kencang menghancurkan mobil Kimberly yang menewaskan teman-temannya. Singkat cerita, korban yang selamat dibawa ke kantor polisi. Kimberly mengatakan bahwa dia mendapatkan penglihatan begitu saja. Dia seolah berada di sana. Ini memang terdengar gila. Hari ini adalah tepat 1 tahun penerbangan 180 meledak. Nasib mereka sama seperti anak yang turun dari penerbangan 180 tersebut dan orang-orang selamat. Eugene menambahkan, setelah orang-orang itu selamat, semua nampak normal. Tapi, lalu semua yang selamat mulai satu persatu mati. Lalu Eugene menegaskan kembali, jika memang sudah saatnya, kita pun akan mati. Tom mengatakan ternyata masih ada
ada yang hidup dari kecelakaan pesawat itu, yaitu Clear. Lalu mereka semua dipulangkan. Malam harinya, Tom yang penasaran dengan apa yang dikatakan Kimberly, lewat browser, dia membaca fakta-fakta seorang anak muda bernama Alex dan penerbangan 180, mereka yang selamat mulai satu persatu mati. Scene berpindah ke Evan, si pemenang lotre, dia membuang sisa makanan seperti pasta keluar jendela. Setelah itu, ia memasak makanan yang baru. Kejanggalan mulai terlihat di sini. Tiba-tiba angin berhembus kencang, magnet hiasan kulkas terjatuh ke makanan yang akan disimpan ke microwave. Seperti yang saya katakan, bahwa Evan sebelumnya menangi lotre. Hasil lotre tersebut, ia belikan sebuah jam tangan dan cincin. Sesaat kemudian, cincinnya jatuh ke lubang cuci piring karena ia terkejut dengan microwave yang konslet. Evan mengambil cincin tersebut, namun yang terjadi tangannya tersangkut. Wajan yang dipakai Evan overheat sehingga menyebabkan semburan api. Api pun semakin besar dan ia berhasil melepaskan tangannya dan bergegas keluar lewat jendela. Tak lama kemudian, kematian Evan muncul di berita. Mereka semua terkejut. Scene berpindah ke Kimberly, ia mengunjungi Clear di rumah sakit jiwa. Saya ingatkan kembali, Clear adalah orang terakhir yang selamat dari penerbangan 180 setelah teman-temannya meninggal. Kimberly mengungkapkan bahwa apa yang dialaminya sama seperti kejadian Clear 1 tahun lalu. Kimberly takut bahwa kematian berusaha mematikan orang yang telah selamat dari kecelakaan tersebut. Evan adalah orang terakhir setelah teman-teman yang mati dalam penglihatan Kimberly. Clear berkata, kematian mereka berurutan dari belakang, dari penglihatan Kimberly. Terbalik dengan penerbangan 180 yang berurut dari depan. Dia meminta bantuan Clear, tapi Clear menolaknya. Lalu Tom mendatangi rumah Kimberly untuk merencanakan sesuatu. Di bayangan jendela, dia melihat banyak merpati berterbangan. Menurut Kimberly, itu adalah sebuah petanda. Scene berganti kepada Nora sedang mengantar anaknya Tim ke dokter gigi. Kejanggalan pun mulai terjadi. Filtrasi air akuarium mendadak bocor menyebabkan listrik konslet. Dan merpati-merpati yang menabrak jendela sehingga memecahkan kaca. Setelah selesai, mereka pun keluar dan terlihat di seberang sana Kimberly dan Tom berteriak, "Merpatinya, merpatinya." Tim yang mendengar itu lari ke arah merpati. Merpati yang berterbangan membuat seorang karyawan kontraktor kaget hilang kendali. Singkat cerita, Clear berubah pikiran dan membawa mereka kepada seorang pria. Ya, pria ini yang kita temukan di video kemarin Final Destination 1 dan kelima. Pria ini bernama William. William menerangkan kepada Kimberly, Clear dan Tom bahwa mereka bisa selamat dari kematian dengan hadirnya kehidupan baru di antara mereka. Yang berarti bayi yang dikandung Isabella bisa menyelamatkan mereka. Setelah itu, Kimberly melihat kembali penglihatan. Dia melihat seorang tenggelam di sebuah danau dengan mobil van, lalu mereka melacak mobil van milik Isabella. Lalu mereka mengundang orang-orang yang masih hidup untuk stay di apartemen, untuk menghindari bahaya yang mengintai mereka. Nora yang masih berkabung karena kematian anaknya, lalu memutuskan untuk meninggalkan apartemen, dan disusul oleh Eugene yang tidak peduli dengan hal ini. Saat mereka di lift, mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sedang membawa barang. Scene berpindah ke Rory yang sedang menggantung sesuatu. Tiba-tiba barang itu jatuh hampir melukai Rory. Di sini mereka melihat suatu petanda. Dan petanda ini sebelumnya yang didapatkan oleh Kimberly, yaitu pria dengan pengait. Kemudian Kimberly, Clear, dan Tom berpencar mencari Nora. HP Nora berbunyi dan terjatuh. Tom yang menelepon Nora dan ia mengatakan lelaki dengan pengait akan membunuhmu. Seketika Nora panik dan takut. Tanpa pikir panjang, dia beranjak berlari keluar lift. Tapi rambutnya terkait dengan barang si kakek. Seakan sang kakek akan membunuhnya. Namun saat beranjak di lift, kepala terjebak di pintu lift dan mengakibatkan lehernya terpenggal. Di malam yang sama, di tempat lain, Isabella ditangkap oleh polisi karena diduga mobil miliknya adalah hasil curian. Tak lama kemudian, mereka menemukan Isabella dibawa ke kantor polisi. Eugene yang shock melihat kematian Nora lalu mengambil pistol milik Tom lantas mengarahkan ke kepalanya. Setelah pistol tersebut diperiksa, ternyata pistol terisi full peluru. Clear berkata, ini bukan gilirannya untuk mati.
Keesokan harinya, mereka semua pergi dari apartemen untuk menemui Isabella. Dan mereka mengungkapkan bahwa mereka pernah mencurangi kematian sebelumnya dalam periode yang nyaris sama di kejadian berbeda. Lalu kematian ingin mengumpulkan mereka yang tengah mencurigainya untuk dibunuh. Di sisi lain, tiba-tiba saja ketuban Isabel pecah. Seorang polisi bergegas membawa ke rumah sakit. Mobil yang dikendarai Isabel oleh polisi melaju kencang. Tiba-tiba, ban mobil yang dikendarai oleh Cat meletus dan membuat mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Kemudian polisi yang mengantar Isabel mengirimkan laporan bahwa adanya kecelakaan, lalu Isabel melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Dari kecelakaan tersebut membuat Eugene terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Mobil reporter untuk meliput kecelakaan datang dan menabrak batu sehingga membuat tangki bensin bocor. Cat yang masih terjebak dan tidak bisa keluar dari mobil karena kakinya terjepit, orang-orang di sana pun membantunya dan mencari cara agar Cat bisa keluar dari mobil itu. Terlihat di sana pipa tajam di belakang Cat. Secara tidak sengaja Cat terbunuh saat airbag yang aktif tiba-tiba saja mengembung saat seorang polisi menekan kap mobil dengan kencang. Puntung rokok yang dijatuhkannya terbang dan mengenai bensin yang bocor yang mengalir menyebabkan mobil itu meledak dan semua kawat berduri melayang dan memotong tubuh Rory. Anggota grup yang tersisa pergi ke rumah sakit untuk menyusul Isabel dan Eugene. Saat di perjalanan, Kimberly kembali mendapat penglihatan seseorang dengan memakai name tag. Di ruang Eugene kembali terlihat kejanggalan. Tiba-tiba ventilasi dan pintu menutup. Peralatan yang maju dan mati dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba selang terlepas dari tabung. Sesampai di rumah sakit, Kimberly dan Tom pergi mencari Isabel, sedangkan Claire mencari Eugene. Kimberly dan Tom berhasil menemukan seseorang yang sebelumnya dari penglihatan Kimberly, karena menurutnya bisa membahayakan Isabel. Tak lama kemudian, bayi Isabel pun lahir. Mereka pun senang karena mereka bisa selamat dari kematian dengan hadirnya kehidupan baru. Di sana pun mesin Eugene terlihat menyala kembali. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Kimberly kembali mendapatkan penglihatan. Isabel yang dikiranya mati ternyata tidak. Isabel berhasil mengerem mobilnya di saat yang tepat lalu keluar dari jalur jalan. Kim mencoba menerawang kembali lalu melihat tangannya penuh darah yang tenggelam di danau. Lalu Claire bergegas masuk ke ruangan Eugene. Mereka pun tewas. Tangan Kimberly yang penuh darah dan dia menyadari bahwa penglihatan itu adalah dirinya sendiri. Kimberly mengerti dia harus membunuh dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Kimberly mencuri ambulans dan menceburkan dirinya ke danau. Ia tenggelam dan meninggal, tetapi segera diselamatkan oleh Tom dan Kimberly yang baru saja mati suri berhasil menipu kematian. Beberapa hari kemudian, Kimberly, ayahnya, Tom, dan rekannya sedang mengadakan barbecue. Teman ayahnya menceritakan bahwa anak yang bernama Brian hampir ditabrak oleh ambulans, tapi waktu itu diselamatkan oleh temannya Kimberly yaitu Rory. Dan film pun selesai. Anyway, terima kasih sudah menonton video yang saya suguhkan. Semoga kalian sehat dan tetap terhibur. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film Final Destination ketiga dan keempat dengan cerita-cerita yang lebih seru. Saya ingatkan kembali, sebelum Final Destination baru nanti launching atau nanti rilis, alangkah lebih baiknya kalian menonton video-video saya untuk mengingat kembali alur cerita dan sekaligus nostalgia. So, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian, siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya buat. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.